Bagus. Iya, oke. Tadi di live chat Pak Hasan Badri itu ya, si ngeyel itu ya, si Hasan Badri, dia Hmm. mengatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Nah, dia pasti mengutip di Matius 24 ayat 36. Mari kita baca. Tetapi tentang hari dan Hmm. saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau menurut ayat ini, memang Yesus tidak memberitahukan secara eksplisit hari kiamat itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa. Karena memang tidak boleh orang tahu, nggak boleh rahasia. Jadi Yesus tidak memberikan tanggal berapa, makanya Yesus tidak memberitahukan tanggal berapa hari kiamat itu. Nah, mengenai Yesus tahu atau tidak hari kiamat, mari kita baca ayat sebelumnya. Sebentar ya, saya baca ayat sebelumnya. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30. Oke, baik, shalom. Kali ini kita akan dengarkan diskusi dan pemaparan dari Muhammad Kece yang luar biasa. Dan diskusinya bersama dengan seorang mualaf. Ya, kita tahu bahwa orang mualaf karena tidak mengerti akan firman Allah dengan benar. Dan tentunya mungkin merindukan 72 bidadari. Berbeda dengan Muhammad Kece, para murtadin yang berani tinggalkan kenyamanan, rela dihina, rela dijauhi keluarga, rela tidak diakui, pikul salib demi untuk ikut Yesus. Dan itu sangat-sangat alkitabiah. Dan oleh karena itu, lewat Muhammad Kece dan para murtadin, banyak orang hari ini menjadi murtad. Nah, seperti apa? Silakan simak sampai selesai. Ya Bapa, pakailah tutur kata hambamu, agar setiap kata yang keluar dari mulut ini merupakan pesan Tuhan Yesus. Urapi hambamu secara khusus, urapi kami semua, pendengar, penonton YouTube channel Muhammad Kece, juga pemirsa dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Mianga sampai ke Mulorote, bahkan sampai ke seluruh dunia. Serta para pendukung channel Muhammad Kece, jangan lupa like, komen, dan share video ini agar banyak jiwa yang diselamatkan, agar banyak jiwa yang terlepas dari kegelapan, agar banyak jiwa mendapat petunjuk. Dari tadi meminta petunjuk, wallahu a'lam bishawab, menjadi tahu jalan kebenaran dan hidup. Serta kepada para pendukung channel Muhammad Kece yang telah mengulurkan tangannya dan doanya, saya ucapkan terima kasih. Namun mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu karena saking banyaknya. Jadi mohon dibantu, yang lain saling mengingatkan bahwa kebenaran ada pada Yesus. Hari-hari ini kita tidak menentu kapan giliran kita dapat panggilan. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. Salam sadar. Semoga bangsa Indonesia pada sadar. Terima kasih, salam sadar. Salam sadar. Puji Tuhan. Hidup diberkati Tuhan harus menjadi berkat, baik berkat rohani maupun berkat jasmani. Berkat rohani, kita mengenal firman Tuhan, kita mengenal kebenaran. Mari kita bagikan kebenaran ini agar banyak jiwa mendapat petunjuk dan diselamatkan. Kita mendapat berkat dari uluran tangan, dari orang yang digerakkan Tuhan, jadi berkat bagi orang yang membutuhkan. Inilah hidup yang dikehendaki Tuhan. Salam sadar. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa salah satu perwujudan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, bukan berdasarkan atas agama. Oleh karenanya, kita wajib menjunjung tinggi kemerdekaan berpendapat. Kenapa pasal 28 ini selalu Muhammad Kece undang-undang dia ulang-ulang? Agar bangsa Indonesia ini sadar, kita bebas berpendapat tapi berdasarkan koridor, berdasarkan aturan yang ditentukan.
jangan seenak EJW, jangan diperalat oleh khilafah. Agar pemerintah Indonesia tidak menegakkan hukum agama Islam, sebab agama Islam tidak menjamin. Islam melawan pemerintahan yang sah. Demo berjilid-jilid, lihat. Mengancam memutihkan istana, memutihkan Monas, memutihkan Jakarta. Itu ancaman-ancaman adalah bahaya latin yang diserang kepada negara Indonesia. Otaknya dari Arab, dari luar, yang diperalatnya mahasiswa Indonesia. Ini yang perlu disadari. Dan ini pula buah-buah dari pengajaran ribuan atau jutaan pondok pesantren. Di pesantren ribuan santri pulang mengembangkan ajaran Arab semuanya. Padahal apa manfaatnya? Belajar di Arab tidak bisa bikin sepeda motor. Belajar di Arab tidak bisa bikin komputer. Belajar di Arab tidak bisa bikin laptop. Coba kalau belajar ke negeri Cina, pasti bisa bikin Asus, bisa bikin mobil, apa itu, Wuling, bikin sepeda motor, apa namanya, yang mirip Honda. Itu kalau belajar ke Cina, karena ada hadisnya, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Cari ilmu itu sampai ke negeri Cina. Tidak ada utlubul ilma walau Arab. Tidak ada. Jadi carilah ilmu ke negeri Cina. Untuk apa? Untuk mencari pengetahuan agar hidup maju tidak susah. Baik, saudara yang dikasih Tuhan, tema kali ini tentang apakah Islam tinggal nama oleh evangelis H. Muhammad Kece. Salam sadar. Bagaimana mungkin Islam tidak tinggal nama? Karena orang mulai mendengar dari apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece bahwa di dalam Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19 yang berbunyi begini, wa annahu lamaqama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Apa artinya? Artinya begini bahasa Indonesianya. Dan sesungguhnya ketika hamba Allah kurung buka Muhammad kurung tutup berdiri menyembahnya, kurung buka melaksanakan salat, kurung tutup. Mereka, siapa mereka? Dalam kurung jin-jin itu berdesakan mengerumuninya. Kalau saja umat Islam semuanya mengetahui bahwa Muhammad bin Abdullah lebih dekat dengan para jin, pasti berpikir. Orang cerdas pasti murtad. Muhammad bin Abdullah dikerumuni jin. Ini ayatnya. Ya kalau Muhammad Kece tidak boleh menyampaikan ayat Quran ini, ya harus dihapus dari dulu. Sekarang ayat ini sudah beredar di YouTube, sudah beredar di Google, nggak bisa lagi diubah-ubah. Ketahuan, ya. Ternyata Muhammad ini dekat dengan jin. Jin itu sebangsa setan. Artinya Muhammad itu berteman dengan setan. Makanya lihat aja kelakuannya ya. Kelakuannya lihat. Kemana setan itu akan dikumpulkan? Sebagaimana dikatakan surat 19 Maryam ayat 68. Begini Arabnya. فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا. Artinya, maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Saudara yang dikasih Tuhan, setan akan dikumpulkan di neraka menurut surat 19 Maryam ayat 68. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan
Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Surat 19 Maryam ayat 71 memberikan kepastian bahwa semuanya para pengikut setan akan digiring ke neraka. Tidak ada yang bisa terlepas dari itu. Semuanya akan digiring ke neraka. Ngeri, saudara? Makanya saudara, sebelum saudara dipanggil oleh corona, sebelum saudara jatuh dari pesawat, sebelum saudara tenggelam di lautan, sebelum saudara dimakan kambing, sebelum saudara dimakan macan, sebelum saudara digigit ular, sebelum saudara masuk angin, segera terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah Sang Juru Selamat. Saudara yang dikasih Tuhan, lebih diperjelas lagi oleh Quran surat 7 Al-A'raf ayat 179. Di sini dijelaskan jin akan memenuhi neraka. Walaqad yara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia yang terbanyak. Jadi manusia yang kebanyakan itu akan mengisi neraka jahanam, bukan mengisi surga. Sementara miliaran orang yang dulu belum mendengar Muhammad kece berdakwah, mereka lebih taat kepada penggorengan-penggorengan yang dibawakan oleh para ustadz, mu'alaf, yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya mereka hanya menceritakan kejadian-kejadian di Arab, perang Badar, perang Uhud, pahlawan Arab dibangga-banggakan. Itu dulu. Makanya sekarang muncul Muhammad kece di Indonesia, agar mengingatkan bangsa Indonesia, sejarah Indonesia juga banyak. Kejadian G30 SPKI, kejadian merebut daerah mana, Timur-Timur yang lepas lagi. Banyak sejarah, tidak perlu mensejarahkan negara Arab. Di Indonesia juga ada raja kita, ada presiden kita Bapak Joko Widodo. Nggak perlu bangga-banggain Muhammad bin Abdullah. Untuk apa? Nyelamatin juga tidak ada. Kalau dulu saya percaya betul Muhammad akan menyelamatkan. Tapi setelah saya sadar, setelah saya mengerti ayat-ayat Al-Quran, dengan terjemahannya, ternyata tidak ada ayatnya Muhammad akan menyelamatkan. Ternyata tidak ada ayatnya Muhammad akan memberikan syafaatul udma. Jadi kalau orang yang cinta buta terhadap Muhammad, keliru. Saya katakan, keliru. Mari bertobat. Mari sadar. Yang benar adalah Isa Al-Masih Ibnu Maryam, terkemuka dunia dan akhirat. Karena ajaran Muhammad apa? Sebagaimana dikatakan Quran surat 9 At-Taubah ayat 123. Di situ dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufari wal yazidu fikum gildatu wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu. Dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Saudara yang dikasih Tuhan, Allah hanya menyertai orang yang bertakwa, bukan orang-orang Islam. Allah menyertai orang bertakwa. Kemudian hadis juga menyarankan, hadis menceritakan hadis sahih Muslim nomor 30 garis miring 5362. Di sini dikatakan artinya hadasna Abu Thohir al-ayah, artinya dan telah menceritakan kepadaku Abu Thohir dan Harmalah bin Yahya serta Ahmad bin Isai. Ahmad berkata telah menceritakan kepada kami
Sedangkan dua orang lainnya berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Dia berkata, telah mengabarkan kepadaku. Langsung saja intinya. Kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka barang siapa yang mengucapkan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, maka sungguh dia telah menjaga harta dan jiwanya dari seranganku. Dan hisabnya diserahkan kepada Allah. Ini hadis sahih nomor 30. Garis miring 5362. Ini jelas sumbernya. Apa yang disampaikan Muhammad Kaceh pada saat ini jelas sumbernya. Hadisnya jelas. Muhammad diperintahkan memerangi manusia. Makanya maunya perang mulu. Di Khaibar perang, di Taif perang, kemudian di Mekah perang, di Madinah perang, perang Uhud, perang Badar, perang Aqabah. Muhammad ini hanya diperintahkan untuk memerangi manusia. Siapa yang nyuruh perang? Jangan-jangan Alo SWT yang di Gua Hiro. Ya, itulah pengajaran-pengajarannya. Makanya mari kita terbuka ajaran Islam. Ya, makanya Muhammad Kaceh tinggalkan ajaran Islam karena Muhammad Kaceh sadar bahwa ternyata Islam ini hanya diperalat oleh orang Arab untuk mencari nafkah kehidupan. Ya. Hadis Sahih Muslim nomor 220 menyatakan Isa Al-Masih Ibnu Maryam akan turun. Sahih Muslim nomor 220, Sahih Muslim Nawawi 5362. Di sini dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladi nafsi biyadihi ayunsikan ayat jila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Al-ayah. Artinya begini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan yang jiwaku berada di tangannya, segera datang Isa bin Maryam, rahmat Allah kepadanya, dan juru selamat kalian menjadi hakim yang adil. Jadi yang akan turun nanti di hari kiamat itu Isa ibni Maryam, bukan Muhammad bin Abdullah. Jadi saudara yang mengikuti Muhammad bin Abdullah menyimpang dari hadis Sahih Muslim ini. Aduh, tidak ada pilihan ya. Tidak ada pilihan di dalam Islam ini. Sudah menyimpang semua, dari Quran menyimpang, dari hadis juga Sahih Muslim udah menyimpang. Menyimpang bagaimana? Toh yang akan turun di hari kiamat itu Isa, bukan Muhammad. Sementara yang digembar-gemborkan oleh para ustadz, ya Waloni Ustadz Abu Somad, Muhammad bin Abdullah. Mereka tidak punya dalil itu. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan memberi syafaatul uzma di hari kiamat. Tidak ada. Yuk umat Islam berpikir. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, yuk berpikir. Daripada saudara dipanggil corona, mati belum terima Yesus, neraka itu. Karena tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Adik-adik, ayo. Muhammad Kaceh bukan menjelekkan Islam, tapi memberikan fakta bukti yang sebenarnya. Daripada saudara bangga-bangga dengan politik Islam, mati masuk neraka. Karena agama Islam itu politik dari Arab. Politik dari Arab. Mana ada Ustadz berani bantah? Muhammad Kaceh mengatakan Islam itu politik. Ada yang bisa nampilin dalil. Mungkin Felix Xiao, mungkin Ustadz Basalma, mungkin ada Hidayat. Silakan tampilkan dalilnya. Kalau untuk membantah Muhammad Kaceh harus berdalil. Di mana ayatnya di Al-Quran yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abdullah akan memberikan syafaatul uzma di hari kiamat. Di mana ayatnya? Kalau saudara tidak bisa menunjukkan di YouTube, berarti saudara jelas mengakui kebenaran Muhammad Kaceh dan menyatakan dirimu telah berbohong dan mengada-ngada. Jelas ya? Sangat tegas Muhammad Kaceh memberikan kebenaran. Tidak ada ayatnya mengikut Muhammad bin Abdullah masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah akan selamat. Karena dia seorang pemimpin perang Badar. Dia seorang
pengambil istri orang. Siapa yang diambil istrinya? Zaid bin Haris. Zainab perempuannya yang diambil oleh Muhammad dari anak angkatnya. Di mana dalilnya? Ada dalilnya di Quran. Ya. Surah 33 ayat 33. Al-Ahzab. Ada itu dalilnya. Jadi Muhammad kecil tidak sembarangan ngomong. Selalu berdalil. Ya. Perlu ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, adik-adik remaja semuanya yang mendengarkan channel Muhammad Kece, ingin saya sampaikan yang akan turun lagi di hari kiamat menurut Al-Quran, yang dekat dengan Allah menurut Al-Quran. Kalau tadi sudah jelas ya, yang dekat dengan jin namanya Muhammad. Sekarang saya mau bicara tentang orang yang dekat dengan Allah. Siapakah dia? Ini dia. Idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubasshiruki bikalimatihi minhu asmuhul Masihu Isa ibn Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Artinya, ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat dalam kurung firman. Darinya yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Isa adalah orang yang dekat dengan Allah. Isa kalimatullah. Isa firman Allah, terkemuka di dunia dan di akhirat, orang yang didekatkan kepada Allah. Isa berteman dengan Allah atau di dalam Allah. Bahkan dia Allah itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, Isa yang menyatakan Allah. Orang tidak mengenal Isa tidak akan mengenal Allah. Orang tidak mengenal Yesus tidak akan mengenal firman Tuhan. Orang tidak ngikut Yesus tidak akan masuk surga. Saudara, daripada bangga-bangga di dalam Islam, mati masuk neraka, rugi saudara. Kenapa? Karena Islam itu hanya sebatas politik, duduk kekuasaan di dunia. Lihat saja yang ingin menggantikan Pancasila dengan syariat Islam yang sekarang nginap di Hotel Prodeo. Kebongkar semua rahasia-rahasianya, kebohongan-kebohongannya. Wahai para jin, sekarang sudah waktunya kau pergi dari Indonesia. Enyahlah dari Indonesia. Para jin-jin itu harus enyah dari Indonesia. Karena Indonesia butuh kedamaian, ketenangan. Tanpa Muhammad, Indonesia masuk surga. Tanpa Muhammad, Indonesia diberkati. Karena diberkatinya Indonesia melalui Yesus Kristus, bukan melalui Muhammad bin Abdullah. Jadi sadarlah wahai bangsa Indonesia, untuk apa doakan Muhammad siang malam, sementara ente siapa yang doakan? Rugi di akhirat mendoakan Muhammad. Rugi di akhirat. Saudara siang malam doakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rugi nanti di akhirat. Karena Muhammad itu bukan utusan Allah. Muhammad hanya sebatas nama pujian. Rasulullah yang benar itu Toha namanya. Sebagaimana dikatakan, Salatullah, salamullah, ala Toha Rasulullah. Tuh, Toha Rasulullah itu bukan Muhammad. Mikir enggak loh. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Habibillah itu, Yasin itu Habibillah. Bukan Habib Rizik, bukan. Habibillah itu namanya Yasin. Tuh, yang jadi pendeta, Muhammad Yasin. Habibillah itu Yasin, bukan Habib Rizik. Dia mah nabi utusan dari jin, mungkin dari Yaman, karena keturunan Yaman dia. Makanya wajar dia bikin Indonesia kacau, bikin Indonesia ribut, rakyat Indonesia diprovokasi, karena dia keturunan Yaman. Enak Indonesia kacau, dia kabur ke Yaman lagi. Ya, Indonesia jangan sampai dikorbankan. Mari bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, Sunda, Jawa, Batak, Ambon bersatu demi NKRI, demi kelangsungan anak cucu kita agar menikmati kemerdekaan Indonesia. Begitu. Jelas sekali ya. Isa Al-Masih dekat dengan Allah. Isa Al-Masih akrab dengan Allah. Dan Isa Al-Masih itu Allah itu sendiri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Kemana kembalinya Isa Al-Masih?
Dijelaskan surat 3 Al-Imran 55, "Idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ila wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ila marji'ukum fahkum bainakum fima kuntum fihi tahtalifun." Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku menyampaikanmu kepada akhir ajalmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu di atas orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian hanya kepada akulah kembalimu. Lalu aku putuskan tentang apa yang kamu perselisihkan." Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat terakhir ini menjelaskan bahwa Isa diangkat kepada Allah, Isa disucikan dari orang yang kafir, artinya selain pengikut Isa itu orang kafir menurut ayat ini. Dan menjadikan orang yang mengikuti Isa di atas orang kafir hingga hari kiamat. Sekarang kan belum kiamat. Makanya pengikut Isa itu di atasnya, di atas orang-orang yang kafir. Makanya yang meninggalkan Yesus pada sengsara, berbohong, berzina, itulah yang meninggalkan Yesus. Baik itu jinah fisik maupun jinah rohani. Jinah rohani menyembah batu, hajar aswad, jimat, isim, berdukun, itu jinah rohani. Jinah fisik, poligami, banyak istri dari mana-mana. Oh, itu disahkan? Ya iya sah kata yang melakukan. Sementara di Al-Quran kan tidak tertulis. Oh ada boleh 4, 5, 6. Ya iya, tapi resmi kan ada pemerintah. Harus tercatat, izin resmi. Jangan ngikutin nafsu doang. Begitu maksudnya. Inilah saudara, cukup 30 menit pertemuan Mukadimah ini. Kesimpulannya, apakah Islam akan jadi tinggal nama? Silakan berpikir. Karena apa? Tidak jelas arah tujuannya Islam. Masuk surga wallahu alam, ke neraka tidak mau. Ila silas tulir firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi wa habito batan waghfir dunubi fa inna taghfirhu dan bi adimi. Ya Tuhanku, aku bukan ahli firdaus, tapi aku tidak kuat di neraka. Kalau tidak diampuni dosa kami, tentu kami jadi orang paling rugi. Tuh, itu setiap hari Jumat dibacakan dulu saya. Setelah nyadar, waduh, saya ini bukan ahli surga. Tapi bagaimana saya tidak kuat di neraka? Kata malaikat, membingungkan gua loh, kata malaikat. Makanya banyak ditendang oleh malaikat, masuk neraka. Kenapa Muhammad Islam akan tinggal nama? Setelah tahu bahwa Muhammad itu berteman dengan jin dan kembalinya ke neraka. Lalu siapa yang akan mengikutinya? Dulu banyak yang cinta Islam karena tidak tahu bahwa Islam itu politik. Dulu cinta Muhammad karena tidak tahu dulu bahwa Muhammad itu berteman dengan jin, dekat dengan jin, banyak jinnya. Sekarang juga yang kaya raya jangan-jangan punya jin itu, punya tuyul, punya jin dan jun. Banyak ibritnya. Makanya Muhammad kaya raya dari Khadijah, jangan-jangan punya jin itu dulu. Yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, Isa Al-Masih dekat dengan Allah, berteman dengan Allah, kembalinya kepada Allah. Pastikan saudara sudah mengikuti Isa Al-Masih. Ketika kita putus nyawa dengan raga, maka kembali kepada Allah, kembali kepada kebahagiaan, kembali kepada kesenangan ibu dan bapak di surga. Makanya bapak saya dan ibu saya sudah di surga, maka sampai berjumpa nanti di surga. Begitu. Bagi saudara yang tergerak memberkati, memberikan persembahan kasih, atau saudara tergerak diakonia ini, ada nomor boleh di sini Anda berikan berapapun nilai. Tidak memandang besar, tidak memandang kecil, tapi Tuhan memandang ikhlasnya. Karena Tuhan melihat hati. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8 mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Tidak ada orang kotor, iri hati, HMI, nggak ada akan melihat Tuhan. Karena mereka yang dipikirkan politik dunia aja. Makan perut dan dia bawa perut yang dipikirkan.
Makanya saudara yang dikasih Tuhan, sucikan hati saudara kalau saudara ingin bertemu dengan Tuhan, ingin kembali kepada Tuhan. Jangan sia-siakan. Sucikan hatimu, pasti akan ketemu Tuhan. Terima kasih. Muhammad Kece mengakhiri renungan ini di 30 menit. Dan saya akan lanjutkan, mungkin ada saudara kita yang ingin bergabung dalam live ini, silakan saya kirim linknya. Ya, Pak Budiman yang sudah saya kirim tadi, keluar lagi. Salam Pak Budiman, salam sadar. Mana dia? Beliau ini. Halo. Wah, sibuk kayaknya nih. Yang live. Banyak yang live. Oke, kalau tidak ada yang bergabung, saya akan akhiri saja. Cukup setengah jam. Tema kali ini adalah apakah Islam tinggal nama? Itu temanya. Dom device not connected. Dibetulkan dulu sinyalnya. Oke. Sinyalnya dibetulkan lagi. Saudara yang dikasih Tuhan, masih. Nah, aduh, Pak Imin Pipo, Limin, salam sadar. Halo, halo. Salam sadar Pak Limin. Halo, salam sadar. Halo. Ya, salam sadar semuanya. Salam sadar. Halo. Halo, halo. Ya, halo. Dengar suara saya? Oke. Ada dengar Pak Aceh? Pak Aceh mau tanya ya. Pak Aceh. Iya, dengar suara saya. Ada. Jelas. Suara saya gimana Pak Aceh? Halo. Bagus. Ya, bagus. Mau tanya nih Pak Aceh. Jin kan disunat Pak Aceh ya. Kalau yang nyunatnya itu siapa Pak Aceh? Jin. Aduh, ini pertanyaan sangat berat sekali ini. Itu Pak Aceh. Salam. Yang bersunat itu salam sadar. Baik. Jin itu belum pernah ada orang yang bisa menampilkan jin kecuali dukun sama ustadz. Jadi cara nyunatnya mestinya tanyanya ke ustadz nih. Pasti ustadz tahu cara nyunatnya. Karena mereka ada jin juga yang mau disunat kabur nggak datang lagi. Jadi dukunnya kecewa. Gara-gara ditakut-takutin disunat, jin pada mau datang. Jadi dukun itu nggak laku akhirnya. Sementara dukun itu larisnya karena undangan jin begitu. Pertanyaan yang sangat susah ini jawabnya. Haleluya. Haleluya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ganti Pak Wahyu Ilahi. Bahasa apa Pak Kacek? Ini bahas apakah Islam tinggal nama? Ya, kalau sudah mengetahui ini, apakah Islam ini tinggal nama nantinya? Nama Islam aja besar. Tapi orangnya sudah pada murtad ini. Sudah mulai. Gelombang pemurtatan ini. Sudah mulai minta dibaptis. Ya, seharusnya ya. Begini Pak Kacek ya. Kita itu kan tidak menawarkan agama Pak Kacek. Kita itu kan menyampaikan kabar sukacita bahwa umat manusia yang berdosa itu sudah ada penebusnya gitu loh. Penebusnya yang sejati sudah ada kan begitu. Jadi tugas kita menyampaikan, mewartakan bahwa sang penebus itu ada. Namanya siapa? Isa Al-Masih, Yesus Kristus kan begitu. Dia firman Allah yang menjelma menjadi manusia, tidak membawa agama, tetapi membawa kasih karunia, pengampunan dosa dan penebusan untuk membawa ruh manusia itu kembali kepada fitrahnya sebagai ciptaan yang Tuhan sayangi kan begitu Pak Kacek? Iya. Iya toh. Nah, kemudian berbicara agama, apa yang disampaikan Pak Kacek berbulan-bulan ini, agama itu adalah politik orang sana kan begitu? Iya.
membutakan hati nurani, membutakan pikiran sehat, membutakan akal waras kita bahwa agama itu menyelamatkan. No, yang menyelamatkan adalah ajaran Kristus, kan begitu Pak Kacek? Benar. Nah, inilah yang harus kita suarakan, inilah yang harus kita sampaikan. Beragama itu tidak menyelamatkan, tetapi percaya Yesus sebagai penebus, sebagai pengampun dosa, sebagai jalan keselamatan, itulah yang menjadi poin kita untuk kita sampaikan kepada bangsa ini, kepada masyarakat Indonesia. Bahkan saya kemarin melihat ada komen salah satu rabi orang Yahudi, yaitu dia mengatakan bahwa keselamatan bangsa-bangsa ini akan dimulai dari pertobatan dari bangsa Indonesia, dari masyarakat Indonesia. Luar biasa buatannya ini. Sepertinya aneh, tapi saya lihat kok ini ada sebuah jawaban bahwa dia datang itu sebagai penebus, penolong, yaitu mengambil alih dari iblis yang telah mencengkeram bangsa ini, yang selalu berkelahi, selalu ribut, saling membunuh karena berbicara agama, Pak Kacek. Benar. Nah, ini yang menjadi poin kita, menjadi nubuatan dari saudara kita yang ada dari Israel itu. Makanya Pak Kacek, saya bangga sekali, saya senang sekali ada orang-orang yang benar-benar tulus hati untuk menyampaikan ini. Ya, memang pertaruhannya nggak gampang ya. Tadi saya mendengar beberapa kesaksian anak muda-muda yang mulai sadar ya. Dia terima Yesus, dia menerima keselamatan, diusir tidak diterima oleh orang tuanya. Iya, itulah proses. Iya. Karena kebenaran itu ya tidak cuma-cuma kan gitu Pak. Benar. Upah dari pertobatan kita itu upahnya surga Pak Kacek. Upahnya keselamatan Pak Kacek. Benar. Mahal sekali. Betul. Berbeda dengan mereka yang murah sekali gitu loh. Ya, berbuat betul hadiahnya di surga bidadari Pak Kacek. Iya. Nah, yang laki-laki bidadari, yang perempuan dapat apa Pak Kacek? Saya bingung juga nih Pak Kacek. Kasihan. Ya? Iya, perempuan dapat apa di surga Islam? Perempuan Islam di dunia dia dijadikan sebagai ladang tempat bercocok tanam. Nanti di akhirat dimadu dengan bidadari. Nah, kemarin saya sempat mau diskusi dengan salah satu debater dari Muslim. Ya mau saya tanyakan sebenarnya, cuman hati nurani saya kok masih nggak enak. Saya tanya, panggilannya Umi lah sebenarnya. Mau saya tanya begini, Umi, apakah benar di surga itu ada bidadari? Kalau menurut itu ke teman-teman ustadz saya zaman kecil saya itu, yang dia tetap jadi ustadz, saya sudah bertobat. Nah, dia katakan, ya memang itu harus mengikuti hadis dan Quran kan gitu. Kalau tidak mengikuti itu, dia durhaka, dia berdosa. Oke, lah kalau memang di sana memang ada seperti itu, suaminya itu bisa menggauli 72 bidadari, lah kamu punya hati nurani nggak melihat suamimu menggauli bidadari itu? Kan begitu sebenarnya pertanyaan saya, cuman nggak sampai hati saya Pak Kacek. Berbicara hati wanita itu kan benar-benar luar biasa hatinya, sabar, kuat, dan tidak tega saya untuk menanyakan yang seperti itu, kan begitu Pak Kacek. Benar. Nah, ini harapan saya bisa didengar oleh saudara-saudara kita, kaum Hawa, bahwa berbicara surga tidak ada yang seperti itu. Jangan percaya dengan ajaran-ajaran yang seperti itu. Betapa menyakitkan Anda sebagai istri melihat suami Anda bergandengan dengan cewek lain aja Anda sakit hati, apalagi melihat nanti suami Anda bergaul dengan bidadari yang kata almarhum itu 4.800 apa 900 ya, atau 72. Ya jangan sampai terjadi seperti itu. Hendaklah Anda berpikir secara rasional dengan akal sehat, kan begitu. Salam sadar kan gitu kata Pak Kacek. Iya, salam sadar. Baik. Nah, terima kasih. Saja dulu Pak Kacek. Oke, untuk yang lain-lain. Baik. Nah, begitulah saudaraku yang masih cinta sama Islam, sadarilah, terutama kaum ibu-ibu, masihkah mau dimadu di dunia dan di surga? Begitu menyakitkan. Di dunia, oh aku sakitnya di sini, di surga juga, aku sakitnya juga di surga. Aduh, semuanya dipikul semua oleh perempuan. Begitu sabar itu perempuan Islam.
Haleluya. Oke, sekarang saya sambut pemurtad Muslim Channel. Salam. Shalom, saudara, Pak Salam Kece, sadar. shalom. Iya. Suara saya jelas ya? Apa yang bagus? Iya, oke. Tadi di live chat Pak Hasan Badri itu ya, si ngeyel itu ya, si Hasan Badri, dia mengatakan bahwa Yesus tidak tahu kapan hari kiamat. Nah, dia pasti mengutip di Matius 24 ayat 36. Mari kita baca. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, kalau menurut ayat ini, memang Yesus tidak memberitahukan secara eksplisit hari kiamat itu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, tahun berapa. Karena memang tidak boleh orang tahu, nggak boleh rahasia. Jadi Yesus tidak memberikan tanggal berapa, makanya Yesus tidak memberitahukan tanggal berapa hari kiamat itu. Nah, mengenai Yesus tahu atau tidak hari kiamat, mari kita baca ayat sebelumnya. Sebentar ya, saya baca ayat sebelumnya. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 29 sampai 30. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita baca ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Artinya apa? Artinya Yesus sudah memberikan tanda-tanda hari kiamat. Jadi bukan berarti Yesus itu tidak tahu hari kiamat, tetapi Yesus tidak mau memberitahukan hari kiamat karena memang rahasia. Nggak mungkin dikasih tahu tanggal berapa, hari apa, jam berapa, detik berapa, kan nggak bisa dikasih tahu, itu rahasia Tuhan. Yesus hanya memberitahu bahwa tanda-tandanya akan datang anak manusia itu, bahwa di bumi akan terjadi banyak malapetaka seperti yang sudah kita bacakan tadi. Nah, saran untuk Pak Hasan Badri, makanya baca konteksnya, baca keseluruhan ayatnya. Nanti Anda akan mengetahui bahwa sebenarnya Yesus itu mengetahui hari kiamat, cuma dia tidak mau menyampaikan tanggal berapa, hari berapa, jam berapa. Seperti itu Pak Kace. Baik, terima kasih Pak Murtad Muslim. Ya, benar. Jadi masa kok ayat Alkitab diambil satu ayat kemudian dirangkai sendiri, akhirnya jadi babak belur karena tidak mengetahui ceritanya. Ya, jadi jangan sampai mau cerita sebuah unit mobil baru melihat spionnya udah dibilang mobil. Memang sih itu bagian daripada mobil, tapi kalau cuma disebut spionnya saja, bagaimana itu bisa disebut mobil sempurna? Begitu. Jadi jangan sampai comot-comot satu ayat atau satu bagian. Kalau baca Alkitab, baca utuh, karena jelas kronologis ceritanya. Satu perikop menceritakan tentang apa, dan juga ayat-ayatnya sangat jelas yang mendukung, ayat-ayat pendukungnya. Begitu. Terima kasih Pak Pemutad Muslim. Oke, saya sambut Jin dan Jun. Salam sadar. Salam sadar, Pak Kece. Salam sadar. Ya. Apakah Islam tinggal nama? Ini setelah mendengar ceramahnya Muhammad Kece, semua pasti ini pada melangkah ini karena semuanya ingin selamat. Lanjut. Ya, benar Pak Kece. Jadi ada dua hal yang saya sampaikan. Nah, kalau mengacu ke Alkitab, ya jelas agama sebelah itu tinggal nama ya. Karena Matius 28 ayat 19 berkata, ya beritakanlah Injil semuanya sampai ke seluruh bangsa. Ya, jadi semua akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dengan mulut dan dengan hati akan percaya. Jadi agama seberang, agama padang pasir itu akan tinggal lama ya. Dan kita sudah melihat saat ini Indonesia dilanda semua pada murtad ya, dari berpindah dari agama seberang ke menerima Yesus ya. Itu jutaan kali ya. Iya. Tiap tahun sudah jutaan sekarang yang nonton ini aja udah 800 nih, 800 lebih ya, yang nonton kita bicara ini. Makanya ya, pesan-pesannya harus pasti, singkat, padat, luar biasa. Jadi Pak Kece, ini sungguh satu keberanian yang luar biasa menyampaikan ini bahwa Muhammad tidak masuk surga, betul? Ya. Iya. Tidak ada nabi dari Arab. Tidak ada nabi juga dari Arab. Ya. Tuhan hanya memilih nabi-nabinya dari bangsa Israel. Yang kedua Pak Kece, kembali lagi tadi seperti yang Bapak sampaikan bahwa jin di Alkitab itu adalah roh-roh najis. Alkitab mencatat ada 6 kali di Perjanjian Lama jin itu ditulis di dalam Alkitab. Jadi jin adalah roh-roh najis. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, bangsa Israel itu dilarang untuk mempersembahkan korban-korban bakaran ke gua-gua gelap, ke hutan-hutan kegelapan, ke gunung-gunung. Ya jin-jin. Karena itu adalah jinah disebut, berjinahan bagi Tuhan. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi jin adalah, tidak ada jin baik dan jin kafir dan jin baik. Itu semua adalah dusta dan penipuan. Jin adalah roh jinah, roh najis ya. Itu setan Lucifer, roh gundurwo, peramal, tukang ramal itu namanya. Ya dukun itu benar-benar roh najis. Jadi kalau umat sebelah mengatakan ada roh
jin baik itu dusta dan penipuan ya. Saya mohon maaf dulu, barangkali pernah ada salah satu tokoh politik yang gelar profesor doktor, ibu wanita itu kalau saya tidak salah, ibu siapa namanya ya, yang percaya kepada Ki Genjeng yang menggandakan uang ya. Ada yang menggandakan uang, saya ibu siapa saya lupa namanya, itu profesor doktor siapa, profesor dokter Buddha, apa namanya itu, Wardah kalau nggak salah, siapa itu ya, barangkali di Leipzig ada yang bisa bantu saya ya. Nah, bayangin Pak Kece, Islam bergelar profesor doktor sekalipun PhD masih bisa ditipu anak SMP ya, percaya kepada dukun yang bisa menggandakan uang, dan itu Tuhan adalah pertentangan antara ilmu secara sains dan ilmu kita yang realistis dengan dunia alam gaib. Jadi mereka percaya dunia alam gaib, dan itu adalah dusta dan penipuan terhadap ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti, mohon maaf si Aditya yang sering katakan ada jin baik, itu dusta dan penipuan. Jangan sampai anak cucu kita ya disesatkan dengan jin ini. Bahkan ada orang saat ini yang percaya bahwa ada jin baik. Tidak ada jin baik, itu Lucifer, iblis, setan, ya roh-roh jahat, penguasa-penguasa di udara yang kita katakan itu adalah jin. Yang itu penyesatan, itu sungguh luar biasa. Jadi jangan percaya agama padang pasir itu mengatakan ada jin baik, itu tidak ada. Makanya Yesus berkata, jika engkau melihat hantu, kau temani hantu, kan seperti itu. Benar. Ya, jadi kalau ada oknum pribadi bahwa dia mengenali jin, bahkan dia temannya jin, dialah iblis itu sendiri. Iya. Ya, jadi kalau ada orang mengaku, saya punya indera kelima, bisa melihat alam gaib, jangan percaya sama dia, itu temannya iblis Lucifer. Bisa jadi. Ya, roh-roh jinah tadi itu roh-roh perdukunan, roh-roh santet, ya, toto, peramal, gondoruo, dan segala macam. Itu sejenis jin. Dan itu adalah kekejian dan roh najis dan jinah di mata Tuhan. Itu yang kita katakan. Jadi kita jangan mau disesatkan, dibawa kepada sesuatu apa, itu benar-benar kekejian, dan itu adalah kultus setan dan gua-gua hero kegelapan itu. Demikian Pak, disuarakan terus ya sepanjang kita terima kasih agama sebelah, tapi memberikan kita edukasi yang baik, ya kita harus suarakan kebenaran supaya kita menarik mereka dari kegelapan itu, menerima terang. Amin. Salam Pak Kace. Salam Jin dan Jun. Pak Kace, mau saya nambahin dikit Pak Kace. Boleh, sebelum ke Pak Sutowijoyo ya, silakan lanjut. Ya, untuk saudara-saudaraku terkasih sebangsa setanah air yang mendengarkan live sekarang ini bersama Pak Kace, saya ingin membagikan mutiara hadis tahun 2000 nomor 202 jilid 3 nomor 152. Nabi Muhammad berkata, dia mengatakan, nafas hidupku dalam Isa putra Maryam. Artinya Muhammad sendiri mengakui bahwa kehidupannya itu terletak pada Isa putra Maryam. Ya, mutiara hadis 2002 jilid 3 nomor 152. Mohon didengarkan dengan baik, dengan seksama. Segera ambil langkah cepat untuk menerima Isa putra Maryam dan memberikan diri untuk dibaptis. Demikian Pak Kace. Terima kasih, luar biasa ini mutiara hadis yang membangun kita agar kita diselamatkan. Harus percaya Yesus. Silakan Pak Sutowijoyo. Salam, berkat dalam, salam sadar, sugeng dalu. Ini Pak Kace. Ini temanya apakah Islam tinggal nama? Tanda tanya. Kayaknya kalau kita ngeliatin perkembangan dari hari ke hari, khususnya itu Jawa Barat, dari desa-desa itu sudah pada banyak yang percaya sama Tuhan Yesus. Iya. Padahal Jawa Barat itu basis terkuatnya untuk Indonesia. Iya. Ini perkiraan saya, Jawa Barat itu nggak sampai 5 tahun, paling tinggal kota-kotanya aja. Benar. Sedangkan pedesaan-pedesaannya sudah, saya ngelihat itu mulai Garut, terus Subang, turun sedikit ke Kuningan, terus arah ke ini, apa itu, sebelahnya Puncak itu apa namanya Pak? Bawahnya Puncak itu. Puncak. Bumi. Indra apa? Indramayu. Sukabumi. Iya. Nah, Sukabumi, terus Cianjur. Iya. Itu sudah
banyak itu gereja. Iya, Nah, karena banyak TKW yang disakiti di Arab, otomatis Iya. berpikir ya, yang diperkosa, yang disiram air panas lah, jadi banyak yang dihamili lah. Makanya mereka kecewa juga dengan perilaku Arab itu. Iya, sama itu. Ya? Gitu. Sebenarnya Taiwan pada sukses, yang daerah kafir. Arab-Arab di puncak itu juga mempengaruhi juga itu. Oh iya. Arab-Arab puncak itu karena kelakuannya dia itu juga jadi contoh orang-orang desa yang pada lari ke puncak, pas apa itu pada tur-tur atau pesiar setiap minggu itu ngelihat kelakuan begitu juga jijik juga. Iya benar. Nah untuk dari ini yang Sumateranya Lampung itu yang di pedesaan pinggir hutannya juga sudah banyak itu Kristen. Iya, benar. Jadi kayaknya mulainya itu di pinggir-pinggir semuanya. Jadi tinggal kita ngerobyok tengahnya aja. Kayak Padang itu yang dari pinggir-pinggiran Bukit Tinggi sama Tanah Datar itu udah mulai banyak, Pak. Betul. Cuma kita juga, cuma gini Pak, nih ya, yang di Indonesia Timur, NTT kita kecolongan beberapa tahun kita, kebobolan juga, tapi nggak banyak. Jadi tidak banyak. Itu bisa kita kejar lah nanti sama Sudah Pak balik lagi. Sudah balik lagi, dengar ada info ke saya. Iya. Jadi pada balik lagi, katanya tadinya mau ngalap, balik lagi. Gitu. Sama gini Pak, saya berikan masukan, untuk diakonia kita itu jangan pakai metode yang lama, kita memberi sembako begini begitu itu sudah ketinggalan. Kita gereja harus mulai bersatu, karena orang perkotaan kalau cuma dikasih sembako nggak begitu interest. Kita harus bisa membuat dari gereja itu membuat PT. Nah, PT itu membuat lapangan kerja. Jadi katakanlah pabrik sepatu, pabrik tekstil atau apa begitu. Iya, nah, diakonia itu dari situ. Ayo lu sini, aduh bekerja di sini. Katakanlah di pabrik yang lain yang umum itu pendapatan per bulannya itu katakanlah dia 4 juta. Nah, kita kasih 4.200.000. Jadi orang kan akan respect. Jadi kasih kita itu sekarang jangan bentuk kecil-kecil sesuai yang disampaikan Pak Fauljang. Itu udah kelamaan itu kurang revolusioner itu Pak. Benar. Nah, terus kita juga harus ngikutin kayak yang dilakukan oleh Ustadz Sabun yang di Papua itu. Kita untuk pulau-pulau harus punya siapa Ustadz Sabun? Armada. Itu akan ada di Papua itu. Jadi dia bawa, cuma dia kan pakai sembako. Kita harus ada posnya untuk untuk menampung orang tenaga kerja itu. Ya memang kita perlu dana gede. Tapi bagi gereja itu kalau kita gerakkan para umat kita itu, anggap aja lah se-Indonesia itu antara Kristen sama Katolik asal bersatu, dari 20-an juta itu kalikan 10.000 aja tiap orang. Satu bulan itu 10.000, 20.000 gitu aja. Udah bisa jadi modal besar. Gitu. Beda dengan saudara kita, kalau diajak begitu, dia perhitungannya terlalu mendetail. Kalau umat Yesus itu, karena pengelolaannya kita bisa dipercaya, pengelola kita, orang-orang kita itu. Iya. Kasih Kristus itu. Baik. Jadi saya memberikan masukan itu Pak Kaceh. Berkat dalam Sugeng Dalu. Salam, salam waras. Dalam, salam sadar. Salam sadar. Sugeng Dalu. Pasti berkahi. Sugeng Dalu itu artinya apa Pak? Selamat malam. Selamat malam. Oh, oke. Ya. Good night. Good night itu Rahajeng semeng. Nah, yang ingin saya tampilkan di sini ya apa yang disampaikan Pak Sutowijoyo itu benar. Ini yang sudah saya berjalan. Nah, jadi itu saya pekerjakan rutin rencana. Itu orang Jawa Barat ya Pak Kecil? Iya, itu orang Jawa Barat, orang Ciamis, untuk membangun. Saya bercita-cita itu akan dibangun gereja besar itu, Murtadin nanti di situ. Ya, Tuhan Yesus kabulkan itu. Karena itu saya sudah dimulai dikerjakan sekarang. Ada uang sedikit-sedikit terus bikin disiangi dulu begitu. Pendetanya siapa Pak Kecil di situ?
Ya, pasti Haji Muhammad Kece di situ udah pasti. Wah, hebat, hebat. Amin. Iya, Nabi Gembala Cidang Pak Kece, kita dukung. Amin. Amin, Terima amin. kasih dukungannya sebelumnya. Ya, pasti itu akan saya pegang di situ. Baik, orang baru nih teman saya. Kita naikin lagi kartu penuh. Silakan. Salam sadar. Sampai jumpa bergabung dengan Muhammad Kece. Baik, orang baru nih teman saya. Kita naikin lagi kartu penuh. Silakan. Halo. Salam sadar Pak Kece. Salam sadar. Selamat malam. Ini dari Jogja pinggiran Pak Kece. Oh, salam itu kan jalan sadar. Jogja pinggiran. Jogja pinggiran piantun pundi niku nggih. Saya orang Jogja sebelah barat Pak Kece. Oh, sebelah barat. Jogja sebelah barat niku pundi toh? Yang banyak salak kan. Dekat Kerasa, Kali Kerasa Pak Wahyu. Wates, oh iya Kali Kerasa ya tahu saya. Iya sering saya ke sana. Kali Kerasa perbatasan Magelang Yogyakarta. Oh, siap. Songgo kali pulau. Songgo kali. Ada yang dari Jogja Pak Wahyu. Nggih. Sutowijoyo juga Jogja Pak. Oh iya. Oh iya, wah bagus lah kalau banyak yang saking. Ya boleh. Ini saya salut sama Pak Kece untuk terus mewartakan Injil. Jadi gimana pun caranya, apapun keadaannya, semangat Pak Kece. Amin. Selalu saya semangat. Karena ini memang kalau kewajiban. Di daerah Jogja, ya. Kalau di daerah Jogja dan sekitarnya ini masih abu-abu Pak Kece tentang penginjilan. Jadi agak susah Pak Kece. Kalau timnya Pak Kece yang Murtadin itu mungkin bercondong ke Jogja mungkin bisa, tapi kalau yang sudah lama mengikut Tuhan itu susah untuk penginjilan Pak Kece. Nggak apa-apa. Kalau kita serahkan kepada Tuhan Yesus tidak ada yang mustahil, semuanya akan mudah. Kalau kita mau pemikiran manusia pasti memang susah. Kita serahkan sama Tuhan Yesus, cara Tuhan pasti ada aja, begitu. Makanya cara Tuhan banyak. Coba kayak misalnya pandangan Pak Wahyu Ilahi itu coba, atau Pak Sutowijoyo itu mungkin bisa mengetahui tentang penginjilan di Jogja. Banyak yang ini pesantren pada berdiri tapi gereja masih susah berdiri Pak. Jogja memang salah satu basis yang sangat ini ya. Makanya pendekatan kita nanti akan lebih kepada pendekatan budaya nanti. Iya. Karena budaya Jogja udah hancur lebur sekarang. Buat nonton melising, buat tindak kondangan niku ngagem gelungan, ngagem busana Jawi niku pun teng mriku pun aliran Alkacong Pak. Betul. Iya. Sudah pada pakai kerudung semua gitu. Tahu nggak aliran Alkacong tuh Pak? Alkacong. Apa aliran Alkacong itu apa Pak? Aliran katok congklang Pak. Gitu. Benar. Lo kan anak jodohnya kan yang ini pakai kerudung tuh Pak. Iya. Biasanya begitu berhijab. Itu hanya di daerah Bantul Pak itu Pak. Yang berat itu Bantul. Tapi kalau Gunung Kidul sampai ke turun Kembayat Pak. Sampai turun Kembayat itu Katolik sangat pesat Pak. Oh iya, Katolik. Memang kalau Wonosari bisa. Wonosari turun arah mau ke Bayat Solo itu cukup bagus Pak prospeknya. Terus nanti begitu dari arah Solo di pedesaan itu GKJ sama Pentakosta itu juga pesat juga Pak. Hanya kalau mau mendirikan gereja memang susah. Jadi gereja yang sudah ada. Iya, gereja yang sudah ada itu kadang ada orang GKJ ikut sembayangnya ke Pentakosta, ya udah enggak masalah. Yang penting sama-sama, karena mendirikan izinnya susah. Iya. Jadi Klaten yang sampai ke Solo di pinggiran sungai yang dari Prambanan ini, Sungai Opak sampai ke Solo itu Sungai Dengkeng itu pinggir kanan kirinya sudah banyak banget itu. Apalagi nembus sampai ke Sukoharjo, Wonogiri itu
di pedesaannya sudah banyak Pak gereja Protestan sama Katolik itu. Jadi saling pada mendukung itu kita. Jadi kalau ada katakanlah mau memperbaiki gereja gitu ya kita gotong royong, nggak ngelihat kamu anti kosta atau apa, kita baikin dulu nanti gantian gitu. Jadi kita harus bersatu, jangan melihat dominasi mana. Jadi mana yang kira-kira gentengnya mau rebah, kita angkat rame-rame gitu. Karena mau memperlebarkan baru susah. Ini banyak itu pakai tenda-tenda itu Pak, daerah ini Weru tahu Pak? Weru tahu. Nah, daerah Weru itu sampai ke lereng Gunung Banyu Biru, arah ke Gunung Gambar itu udah banyak banget Pak gereja itu Pak. Pak, interupsi Pak. Coba coba di foto, di upload, gitu. Nanti lewat channelnya Pak KC atau channel yang lain, supaya kita yang ada di seluruh Indonesia ini bisa bahu-membahu untuk memberikan donasi, Pak. Jika ada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan genteng, keramik, apapun. Nah, inilah dengan adanya media seperti ini, terutama channel-channel Pak KC, bahkan nanti Pak KC jika ingin membangun pun kita sama-sama. Yuk, siapa yang beli semen, ngirim genteng, ngirim cepat ya. Jadi boleh Pak, nanti setelah ini aja Pak ya, setelah COVID Pak ya. Karena ini belum berani keluar ini. Nanti saudara-saudara yang sudah ada di sana untuk membantu. Untuk anak Tuhan yang digerakkan Tuhan pasti saling besar channelnya Pak KC. Haleluya. Tambahan Pak KC, tambahan dikit Pak. Kalau bisa Pak KC, yang rencana Bapak bangun gereja, yang gereja Murtadin, Bapak buat ini aja dulu kerangka planning kira-kira apa yang 3 bulan ke depan. Jadi orang bisa numbang bata atau semen atau besi atau besi ulir atau apa-apa. Jadi Pak KC, ini saran aja Pak KC, atau bentuk penitia kecil atau apa, nanti Bapak tentukan nomor rekening, planningnya kira-kira seperti ini 2 atau 1 tahun ke depan, jangka pendeknya seperti ini. Jadi Pak KC bikin planning, bikin schedule, supaya kita bisa ini berdesakan untuk bisa membantu pembangunan gereja Murtadin itu. Dan kalau bisa Pak KC sudah, contoh misalnya arsiteknya, sipilnya, panjang, lebar, gini kira-kira kapasitasnya berapa, Pak KC mulai rancang itu. Nanti dari scope of work-nya itu semuanya, Pak KC paparkan di media, ini rencana kita semuanya, sudah ada ini bla 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 bla. Nanti kita langsung gerak tuh semua seluruh Indonesia untuk membangun itu ya. Kalau saya pikir sedikit aja langsung ketutup kan itu Pak KC. Jadi Pak KC supaya bisa realisasi cepat, bikin kerangka kerjanya, bikin arsiteknya, bikin sipilnya juga. Apa-apalah Pak KC mungkin lebih inilah, kan banyak Pak KC juga yang bisa berkenalan dengan arsitek atau jadi sipil. Jadi Pak KC, jadi kita dukung support lah supaya bisa segera. Ya. Mengenai arsitek saya kuliah di arsitek juga. Siap mendukung. Nah, terima kasih Pak Wahyu Ilahi. Itu Pak KC. Baik, saya punya lokasi. Ayo semua dukung pembangunan gereja Murtadin. 36.000 meter. 36.000 meter sekarang sudah planningnya sudah mulai disiangin karena ada 20 tahun hampir saya tidak tidak diurus itu jadi hutan. Suaranya hilang Pak KC. Gini, Pak KC gini. Pak KC masukkan dikit Pak KC. Pak KC selain ngomong, nah cantumkan secara tertulis Pak KC, ini kerangkanya, kira-kira butuh donasinya sekian, budget yang kita butuhkan sekian, pengerjaannya sekian. Jadi nanti si arsiteknya atau sipilnya mengerjakan itu. Nanti paparkan di dalam PowerPoint itu cepat Pak KC, bla 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 bla. Jadi terschedule. Jadi ada checklistnya Pak KC. Jadi terstruktur, terprogram semuanya. Seperti tadi Bapak siapa tadi yang menyampaikan beliau arsitek, itu sangat membantu lah anak-anak Tuhan berkati luar biasa lah. Silakan Pak KC lanjut, memberkati Pak KC. Oke, nih planning pertama saya akan nyangin dulu seperti ini. Nah itu di lokasi yang sekarang sedang disiangi ya, lokasinya sedang disiangi dulu. Itu pekerjanya orang Islam semua ya? Itu sudah sebagian sudah dibaptis tapi pakai kerudung. Nah ini begitu ya. Nah itu dia. Jadi ini pekerjanya. Kalau ini kan ada ipar saya udah baptis juga, istrinya udah baptis gitu. Nah itu dia. Iya sinyal Pak KC. Sinyalnya ya. Aduh, biasa ada jin ya. Sudah mulai harus diakhiri. Jelas kok, Pak. Jelas Pak KC. Oke ya. Oke, Batu Karang. Jelas kok, suaranya jelas kok. Baik. Kalau memang suara jelas, selama suara masih jelas kita lanjut dulu. Silakan ke mana Batu Karang? Batu Karang ke jungkir balik ya. Silakan jungkir balik masukannya atau saran pendapatnya silakan. Setelah ini ke Batu Karang. Iya, maju terus Pak KC. Segala planning kan ungkapkan saja, di-sharekan di sini.
Kita siap mendukung untuk kemajuan, untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Maju terus, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus berkati. Salam, salam sadar. Salam sadar. Pemurtad Muslim udah tadi ya. Terus sekarang Batu Karang dulu. Ya, tadi pemurtad Muslim ada menceritakan mengenai Yesus itu tahu kalau kapan akan kiamat ya. Tapi lebih hebatnya lagi Pak, coba lihat di Yohanes 11 ayat 25. Itu Yesus bilang. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25 itu. Silakan dibacakan. Oke. Ya, Yohanes 11 ayat 25. Yang aku adalah Yohanes 11. Oh, oke. Saya baca. Oh, ya, Yohanes Jawab 11, Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Oke. Kebangkitan itu bahasa Arabnya Al-Qiyamah. Nah, sedangkan di Al-Qiyamah, kitab Al-Qiyamahnya Quran itu menceritakan tentang penyiksaan. Beda. Yesus itu. Saya tahu. Dan saya teringat dengan bahasan Pak Kace tadi siang ya mengenai kemestian mereka masuk neraka itu Pak ya. Iya benar. Tadi siang. Itu saya agak-agak kurang percaya Pak. Tapi saya selidiki. Ternyata coba baca IS 19 ayat 68. Bahwa Robika lanang syuranahum wasayatain summa lanahdiranahum haulan jahannam disia. Maka demi Tuhanmu pasti akan kami kumpulkan mereka dan setan. Kemudian pasti akan kami datangkan mereka ke sekeliling jalan jahanam dengan berlutut. Itu. Nah, kalau terjemahan yang lain di tafsir tafsir web itu ya atau tafsirku itu akan kami bangkitkan mereka bersama setan. Mau dibangkitkan bersama setan. Terus setan kapan matinya? Nggak masuk akal. Ya itu yang dikerumuni setan kan mati sekarang di Madinah tidak bangkit lagi. Bisa jadi itu mengarah ke situ. Setan itu apa bisa mati Pak gitu loh? Terus mati. Disebut nama Yesus mati dia. Pergi. Makanya sekarang udah mulai reda yang demo-demo. Karena setannya udah mati. Iya. Disebut nama Yesus mati dia. Masuk ke babi. Iya, setan kalau disebut nama Yesus dia lari. Lari ke babi, babinya mati lagi, makanya ikut dia lari, cuma dia belum mati. Nanti kalau mati itu nanti di neraka dia. Iya. Ya, nggak ada kematian di neraka, dia hidup merasakan kepahitan neraka gitu. Jadi dia hidup kekal di neraka. Nanti Pak. Seberdosa saya nanti. Saya nggak mau dibangkitkan bersama setan. Iya. Ayat berapa itu tadi Pak? Dibangkitkan bersama setan? Ayat berapa itu tadi dibangkit sama setan? 68. Oke, 19 ayat 68. Oke, 19 ayat 68. Iya. Oh, jadi apakah Nabi yang dikerumunin jin itu yang dibangkitkan bersama setan? Iya. Sekarang saya tanya sama umat iblis Islam, apakah umat iblis Islam mau dibangkitkan bersama setan? Saya tanya. Tidak kan? Siapa yang mau dibangkitkan bersama setan? Kak, ternyata kenapa mereka benci babi? Karena jin yang di Gua Hiro itu diusir ke babi. Nah, babinya masuk ke semua ke kubangan. Makanya benci babi. Makanya benci dia. Makanya udah gitu di daerah Batak dimakan lagi babinya. Waduh, parah itu. Makanya benci banget. Wah, kalau babi dimakan berarti setan dimakan. Iya. Yang diusir setannya ikut kemakan juga. Kalau babinya dimakan, setannya ikut dimakan juga. Makanya hati-hati kalau orang Batak suka berantem itu jangan-jangan begitu. Kan diusir Yesus jin itu ke babi. Babinya itu masuk ke lubang kubur semua kan, mati semua kan? Iya. Jatuh jurang, mati babinya. Ya makanya marah karena jinnya dimakan orang Kristen gitu loh. Nah, itu dia. Itu kayaknya makan babi itu enak banget kelihatannya kerawuk makan telinganya terutama itu. yang paling lucu Isa yang di sebelah datang membunuh babi. Nah. Ngarang. Iya. Jadi kan itu Pak Emen Record sedang mencetak kaos bergambar babi tertulis masakan seluruh Indonesia dari Papua sampai ke Aceh sana. Jadi akan muncul nanti kaos berlogo babi dengan macam ada bipang, ada babi guling, ada dari Batak itu apa nanti muncul. Jangan lupa nanti pada pesen ya. Oke. Bipang bawang. Iya, bipang bawang. Presiden kita saja sudah
mempromosikan tuh. Presiden kita sudah mempromosikan, masa kita santai-santai? Ayo kita dukung. Kalau di Jogja BPK banyak nih. Ya, iya Pak Jungkir. Yang orang Yahudi sama Nasrani di atas orang kafir ditulis di kias berapa Pak Kece? Itu lupa kemarin. 3 ayat 55. 3 ayat 55. Oh, oke. Oke, thank you. Pemurtad muslim ini jago banget nih Qurannya, hebatnya. Lancar saja dia. Sama dengan ulama muda dari Malaysia. Iya, benar. Ulama muda itu kawan saya, dia dari Sabah dia. Oh iya, ada teman saya juga di sawah, namanya Jepli, pendeta Jepli. Sabah, di daerah Sabah sana, di Kinabalu. Kenal ya? Oh iya. Kinabalu benar. Itu sering ke gereja saya dulu, ketemu di sana. Saya ketemu di gereja saya itu, Pak Jepli gitu. Pak Kace, saya jujur kalau Pak Kace bahas jin, saya mati tertawa terus. Nggak ada yang bisa komentar ulamanya. Diem Nabi dikerumunin jin. Maksudnya dikerumunin itu maksudnya nempel gitu Pak Kace atau gimana Pak Kace? Apa dipeluk atau gimana? Langsung datang berkerumun gitu Pak Kace. Hajar Aswad dikerumuni juga kan, nempel, diciumin, berkerumun di Hajar Aswad. Maksudnya berdesakan gitu Pak Kace, saling berdesakan gitu kayak. Saling rebutan ya. Mau cium batu itu rebutan. Sama Muhammad itu dikerumuni. Ya sama dengan Pak Jokowi waktu di NTT itu, waktu lempar hadiah. Waduh, mobilnya dikerumuni. Nah, seperti itu kira-kira. Itu jin yang mau mu'alaf Pak Kace. Iya, bisa jadi. Jin pada banyak yang mu'alaf. Makanya jangan heran kalau masuk ke BEM UI ya. Jangan masuk ke BEM UI, waduh bahaya di Indonesia. Bahaya Latin itu. Iya. Masukkan jin Arab. Jin yang mau disadatkan itu. Oh iya, satu-satunya manusia di bawah kolong langit ini sejak Adam yang bisa melihat jin, ya Nabi Padang Pasir. Nah, itu dia. Oh, Yesus bisa lihat itu. Yesus bisa lihat jin itu. Oh, tapi Yesus bisa lihat iblis. Bukan melihat. Iya, Yesus tahu. Bukan ini yang dikerumunin ya. Oh, dikerumunin. Saya pikir dilihat. Iya. Mengerumuni. Kalau dilihat Yesus lebih tahu. Iya. Oh, salah dengar saya. Dikerumunin baru Tuhan Yesus nggak mau dikerumunin, diusir ke babi kan begitu. Iya. Iya, setannya diusir. Kalau Muhammad berteman dengan jin. Ya. Kalau Yesus kan setannya diusir. Kalau Muhammad berteman dengan setan. Iya, benar. Oke, teman-teman, waktunya sudah 1,5 jam. Kita akhiri. Saya mau tambahkan lagi Pak Kece. Boleh sedikit ya. Iya, Matius 2 ayat 11. Baik Pak Kece. Iya, saya sampaikan Matius 2 ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Ini Yesus masih bayi aja udah disembah ini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita baca lagi. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi Yesus masih bayi aja udah disembah. Itu, seperti itu. Benar, terima kasih ulama muda. Ya, berarti Yesus Tuhan dong kalau disembah. Tuhan. Iya. Itu Tuhan. Masih baru lahir aja sudah disembah. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada yang menanyakan di mana ayatnya bahwa Yesus itu minta disembah, orang tanpa diminta pun udah pada nyembah. Begitu, memberikan kemenyan dan mur. Apalagi diminta. Sudah pasti. Apalagi diminta suruh nyembah. Wah, taat, memuji, menyembah sorak-sore di gereja. Begitu. Ya, teman-teman, inilah pesan hari ini. Jangan sampai kita terlambat. Mari sebelum keduluan corona, mari kita terima Yesus sebelum kita meninggalkan dunia ini. Baik teman-teman semuanya, apabila punya komentar, silahkan berkomentar di bawah video ini. Apabila punya masukan, maka silahkan juga berkomentar. Doa terbaik untuk Anda semua diberkati. Kita juga berdoa untuk Muhammad Kece, kita dukung dalam atau dengan berbagai cara untuk supaya Tuhan tolong tetap sehat dan kuat dan terus dipakai Tuhan selagi masih ada. Ya, karena itu adalah tugas kita bersama. Maka untuk itu saling mendukung satu dengan yang lain agar sebanyak mungkin orang datang kepada Yesus. Kalau negara Timur Tengah dijamah Tuhan sehingga banyak orang menjadi murtad, maka kita rindu juga Indonesia dilawat oleh Tuhan.
Ya, walaupun memang setiap hari kita dihimpit, tetapi kuasa Tuhan tidak terbendung. Kita berdoa buat pemerintah yang ada sekarang, tegas, adil, dan bijaksana dalam menjalankan tugas, ya, supaya tidak ada seorang pun yang menghalangi kebebasan beragama di Indonesia. Ya, puji nama Tuhan. Dukung channel kami dengan like, komen, dan subscribe agar terus bersinar, berkembang, dan semakin banyak jangkau jiwa-jiwa baru untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Iya, puji Tuhan, haleluya.